kita harus menemukan cara untuk bertahan lama di bawah pohon kuno. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, Chen Ping menarik kekuatan kesadaran spiritualnya, dan pada saat yang sama mengembalikan jiwanya ke posisi semula. Dia memandang pohon kuno di depannya dengan heran. Tidak ada formasi pada pohon kuno. Jadi kekuatan hisab yang menyerap kekuatan spiritual banyak biksu bukanlah hasil karya formasi, tetapi kemampuan pohon kuno itu sendiri. Pohon purba yang dapat menyerap kekuatan spiritual orang lain sungguh langka di dunia surga dan bumi ini. Saya hanya pernah melihat pohon ini. Tetapi ketika jiwa Chen Ping baru saja kembali ke bentuk aslinya, di ruang pohon kuno, cahaya putih perlahan mengembun menjadi penampilan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya dari latihannya. Ruang di dalam pohon purba ini seolah memiliki rasa hampa, namun lelaki tua yang duduk bersila di dalamnya memiliki keselarasan yang tiada taraf dengan lingkungan sekitarnya. Seolah-olah dia adalah penguasa ruang pohon kuno ini, dan seluruh ruang diciptakan olehnya. Ini menarik. Biksu kecil dari alam kesengsaraan ini benar-benar bisa memasuki ruangku. Orang tua itu mengangkat alis putihnya, matanya penuh keterkejutan. Mata lelaki tua itu sepertinya mampu menembus segala sesuatu di seluruh kota binatang, dan seluruh kota binatang muncul di matanya. Anak ini sebenarnya memiliki aura manusia dan iblis di tubuhnya. Dia memiliki aura ketiga ras. Sungguh jenius. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit dan dia menjadi sedikit penasaran. Saya melihat lelaki tua itu mencubit jari-jarinya, dan aura di atas kepalanya terus berkedip, dan mulai membuat garis besar sebuah gambar. Dan adegan ini sebenarnya dimulai ketika Chen Ping memasuki kota binatang. Memasuki kota binatang dari neraka dan berpisah dengan Liu Zongnan semuanya ditampilkan di layar. Namun, apa yang terjadi di luar Beast City tidak ada dalam gambarannya. Kemudian dia bertemu Yao Mei, menemukan Liu Zongnan, dan berencana untuk mendapatkan batu roh peri. Bahkan ketika Chen Ping mengikuti Liu Zongnan di dalam ruangan untuk menegosiasikan akuisisi, formasi perisai diatur di sekitar ruangan, tetapi mereka masih terlihat jelas di depan lelaki tua itu. Kemudian, ketika dia pergi ke restoran, bahkan soal memukuli Qiuyu, dia tidak bisa lepas dari pandangan lelaki tua itu. Jika Anda melihat adegan ini, Anda pasti akan terkejut, karena semua yang dia lakukan di Beast City terungkap sepenuhnya di depan orang tua itu. Bahkan adegan kedekatannya dengan roh pedang Zhongli di penginapan tidak bisa lepas darinya. Kemudian, Chen Ping memasuki penjara, dan kemudian mengikuti Bai Cheng untuk bertarung. Ketika naga emas muncul di belakang Chen Ping dan kekuatan naga itu meledak, mata lelaki tua itu jelas berubah. Ternyata dia adalah anak naga. Pantas saja, orang tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan pemandangan itu tiba-tiba menghilang. Orang tua itu menutup matanya lagi dan berkultivasi, seolah-olah dia belum pernah bangun. Tapi Chen Ping berada di bawah pohon kuno, alisnya berkerut, dan tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Aneh sekali, kenapa aku merasa kamu sedang memata-mataiku? Chen Ping berkata sangat bingung, tapi ini di dalam penjara, dan dia dikelilingi oleh narapidana dan biksu, dan mereka tidak diperbolehkan dengan santai mengirimkan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajah. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berani memancarkan kesadaran spiritual untuk mendeteksi diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka melakukannya, dengan kekuatan kesadaran ilahi Chen Ping, saya percaya bahwa orang-orang itu akan diserang balik oleh kekuatan kesadaran ilahi Chen Ping sebelumnya, mereka bisa mendeteksi apapun. Terlebih lagi, ada Raja Iblis Ciyun, iblis dari surga tingkat 8, di lautan kesadaran siapa yang kekuatan kesadaran ilahinya dapat menjelajahi lautan kesadaran tanpa diketahui. Wah, kamu dimata-matai. Pada saat ini,
Raja Iblis Ciyun berkata Chen Ping. Siapa itu? Kenapa aku tidak menyadarinya dalam kesadaranku, Audio asli dan channel kamu Fix tidak membantuku Silaturahmi. memblokirnya? Chen Ping berkata dengan heran, sial. Saya tidak menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk menjelajahi lautan kesadaran Anda. Apa yang bisa saya bantu untuk memblokirnya? Raja Iblis Ciyun berkata tanpa berkata-kata. Umumnya, jika Anda ingin mengetahui sesuatu tentang pihak lain, Anda akan menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk menjelajahi lautan kesadaran pihak lain. Anda dapat mengetahui beberapa situasi pihak lain dari lautan kesadaran pihak lain kesadaran. Ini semua dilakukan oleh orang-orang dengan kesadaran spiritual yang kuat untuk mendeteksi orang-orang dengan kesadaran spiritual yang lemah. Jika perbedaannya sangat besar, banyak beku bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah diselidiki. Jika Anda tidak mengeksplorasi kesadaran spiritual Anda, bagaimana Anda bisa mengetahui detail pihak lain? Jika dia tidak menjelajahi lautan pengetahuan, lalu di mana dia menjelajah? Chen Ping bertanya dengan sangat terkejut. Bagaimana aku bisa tahu? Jangan lupa bahwa aku hanyalah sisa jiwa yang bersemayam di lautan kesadaranmu, bukan Raja Iblis yang Maha Kuasa. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, bantu aku mengumpulkan semua tulangnya dan biarkan aku terlahir kembali, lalu aku bisa menjadikanmu penguasa dunia ini. Kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping dapat mendengar bahwa Raja Iblis Awan Merah sedikit marah. Bagaimanapun, selama periode waktu ini, dia lalai menemukan tulang-tulang Raja Iblis Awan Merah. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas hal ini. Dunia surga dan manusia begitu luas. Saya tidak tahu seberapa besar gunung iblis itu. Akan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami bagi orang-orang yang mencari tulang berserakan di tempat sebesar itu. Tapi Chen Ping menyuruh Paviliun Wantong untuk membantu menemukannya. Ada banyak cabang Paviliun Wantong di wilayah selatan, dan ada juga banyak murid. Pasti akan lebih mudah menemukannya daripada menemukannya sendiri. Jangan khawatir, aku tidak lupa menemukan tulangnya. Chen Ping menghibur Raja Iblis Ciyun, jangan biarkan orang tua ini membodohi Anda. Lagi pula, Anda harus sering bergantung padanya. Saatnya bersantai, kembali ke sel. Saat ini, suara penjaga berdering. Semua tahanan dan biksu bangkit dan berjalan dengan patuh menuju sel. Chen Ping juga meninggalkan pohon kuno dan siap kembali ke sel. Tuan Chen, saya akan menemui Jenderal Singh untuk meminta pengampunan agar Anda tidak menderita di penjara. Bai Cheng berbisik ke Chen Ping, kamu bisa meminta maaf. Tapi ini bukan tentang membiarkanku keluar. Ini tentang membiarkan dia keluar. Chen Ping menunjuk ke saudara Yao Mei tidak jauh dari sana dan berkata. Bai Cheng melihatnya sekilas, lalu mengangguk, oke, saya mengerti. Chen Ping berjalan menuju sel, saudara laki-laki Yao Mei mengikutinya dari dekat, dan berkata dengan nada tidak senang, kakak ipar, mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi dan tinggal di bawah pohon kuno itu? Aku akan melihat di bawah pohon kuno itu juga, ada sesuatu yang aneh tentang itu. Tutup mulutmu, jika kamu ingin keluar, ikuti saja aku dan berhenti bicara. Chen Ping sangat tidak senang dengan kata-kata kakak ipar Yao Mei. Kakak Yao Mei melihat Chen Ping itu marah dan sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara lagi. Setelah kembali ke sel dengan jujur, Chen Ping sekali lagi mengeluarkan pil dan memberikannya kepada saudara laki-laki Yao Mei. Ambil ramuannya dan pulihkan dengan baik. Menurutku kamu akan bisa keluar besok. Chen Ping mengikuti saudara Yao Mei. Saudara Yao Mei tidak sopan dan melemparkan ramuan itu langsung ke mulutnya. Lalu berkata dengan penuh semangat, bagaimana saya akan keluar besok? Apakah Anda akan mengajak saya keluar? Setelah melihat kekuatan Chen Ping, saudara laki-laki Yao Mei juga memiliki harapan besar agar Chen Ping bisa keluar dari penjara. Tidak.
Besok harus ada perintah amnesti untuk mengeluarkanmu. Perintah amnesti? Saudara Yaomei terkejut. Hanya 3 jenderal binatang besar di Beast City yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan perintah amnesti. Apakah penting jika kamu mengikuti 3 jenderal monster besar di Beast City? Tidak masalah bagiku. Berhentilah menebak-nebak, istirahatlah yang baik, dan berangkat dari sini besok. Chen Ping biarkan saudara Yaomei beristirahat dengan baik. Tetapi setelah dia selesai berbicara, orang kuat yang meringkuk di sudut tiba-tiba berlutut di depannya. Rekan Tao, bisakah Anda juga memberi saya perintah amnesti agar saya bisa dibebaskan juga? Jangan khawatir. Setelah aku keluar, aku akan membalas budimu meskipun aku bekerja sebagai sapi atau kuda untukmu. Kamu adalah beruang. Menurutmu kamu ini sapi dan kuda? Saudara Yaomei memandang orang kuat itu dan mencibir. Kakak Yaomei tidak takut pada pria kuat itu meskipun dia ada di sini. Orang kuat itu tahu kalau kakak Yaomei sedang mengejeknya, tapi dia tidak berani melakukan apapun di depan istrinya. Dia tidak memperhatikan saudara laki-laki Yaomei, tetapi menatapnya dan memohon, "Rekan Tao, tolong bawa aku keluar bersamamu." Chen Ping memandang pria kuat itu dan mencibir, "Mengapa saya harus membawa Anda? Kami bukan saudara atau teman, dan kami tidak memiliki persahabatan." Setelah mendengar ini, lelaki kuat itu buru-buru berkata, "Rekan Tao, saya juga punya saudara perempuan, dan saya bisa memberikannya kepada Anda dan membiarkan Anda menjadi saudara ipar saya." Chen Ping terdiam beberapa saat, tarik dia ke bawah. "Beruang hitam besar, kakakmu juga pasti tidak cantik, kamu masih ingin mencuri kakak iparmu dariku." Saudara Yaomei memandang pria kuat itu dan mengejek. Pria kuat itu terlihat jelek dan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, "Adikku memang tidak terlalu tampan, tapi aku masih punya rahasia untuk diberitahukan padamu." "Rahasia apa?" Chen Ping memandang pria kuat itu. Orang kuat itu memandangi saudara laki-laki Yaomei dan tidak berkata apa-apa. Rupanya dia takut saudara laki-laki Yaomei akan tahu. "Tidak apa-apa, katakan saja," kata Chen Ping. "Rekan Tao, saya tahu tentang tambang Vena spiritual dari batu roh peri. Sekarang harga batu roh peri sedang naik. Tambang Vena spiritual dari batu roh peri ini adalah kekayaan yang sangat besar. Sejujurnya, saya tertangkap karena membawa terlalu banyak batu peri dan diam-diam menjualnya ke pembeli pribadi. Jika kamu bisa mengeluarkanku, aku bisa memberitahumu lokasi pembuluh darah spiritual milikku, dan kemudian kita akan membaginya sama rata." Orang kuat itu mengikuti Chen Ping dengan suara rendah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit terkejut. Jika dia benar-benar mengetahui urat spiritual dari batu roh peri, itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Ini jauh lebih cepat daripada membeli sedikit demi sedikit dengan koin roh emas ungu. Hanya saja aku tidak tahu apakah yang dikatakan orang kuat ini benar atau salah. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal di sini. Dimanapun ada tambang Vena spiritual dari batu roh peri di seluruh kota binatang, itu telah ditambang sejak lama. Hanya ada batu peri sporadis yang tersisa, semuanya diambil karena keberuntungan. Bagaimana bisa ada urat spiritual yang menjadi tambang batu peri? Jika itu benar, orang-orang dari istana Tuan Kota akan mengirim orang untuk menempatinya. Saudara Yaomei mendengus dingin, sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan orang kuat itu. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di sini dan belum pernah mendengar ada orang yang menyebut nada spiritual milikku ini. Hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Tahukah kamu apa yang ada di bawah tanah di kota binatang buas ini? Orang kuat itu membalas kepada saudara Yaomei. Saudara Yaomei tercengang, tetapi dia masih terlihat sedikit tidak yakin. "Bagaimana aku bisa percaya kamu mengatakan yang sebenarnya?
Chen Ping memandang pria kuat itu dan bertanya, "Rekan Tao, Anda bisa keluar dan memverifikasi. Nama saya Xiong Kuo, dan nama saudara perempuan saya adalah Xiong Ying. Kali ini, saya satu-satunya yang memasuki kota Bis untuk berdagang. Setelah kamu keluar, aku akan memberimu sesuatu untuk dipegang. Kamu pergi mencari adikku. Lalu dia akan meyakinkanmu bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran." Xiong Kuo mengikuti Chen Ping dengan suara rendah. Chen Ping melihat tingkah laku Xiong Kuo. Sepertinya dia tidak menipu dirinya sendiri, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, selama kamu tidak menipuku, aku akan mengeluarkanmu dari penjara." "Jangan khawatir, rekan Tao, saya pasti tidak menipu rekan Tao. Ini adalah liontin giok yang saya pakai. Ambil liontin giok itu dan pergi ke kota binatang 100 mil barat daya. Anda dapat melihat pohon besar. Saya adikku ada di pohon itu. Tunggu aku di dalam gua. Selama kamu memberinya liontin giok ini dan menjelaskan situasinya padanya, dia bisa membuktikan bahwa apa yang aku katakan itu benar." Xiong Kuo menyerahkan liontin giok kepada Chen Ping dan berkata, "Oke." Chen Ping mengangguk dan mengambil liontin giok itu. Saudara Yao Mei sedang berdiri, terlihat sedikit gugup. Lagi pula, dia tidak bisa mengeluarkan apapun. Apakah dia masih bisa menyelamatkannya? Dia hanya memiliki satu saudara perempuan. Tetapi dibandingkan dengan saudara perempuannya sendiri yang memiliki pembuluh darah spiritual batu roh peri, dia tidak berharga. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu besok. Chen Ping melihat ekspresi ketakutan saudara laki-laki Yao Mei dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Chen Ping pergi beristirahat, dan saudara laki-laki Yao Mei merasa lega.